selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini akan bahas soal pemantapan persiapan ujian nasional 2020 ya, atau tryout dari Dinas Kota Pontianak. Oke, langsung aja nomor 1 di hasil dari 20 kali min 35 bagi 7 lalu ditambah 100 bagi min 4 adalah titik-titik. Ya, ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Kalau ada dalam kurung, habis itu operasi perkalian, pembagian, baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi ini diselesaikan dulu, ini diselesaikan dulu. 20-nya tetap, berarti 20 kita kalikan dengan min 35 bagi 7, berarti minus 5. Oke, lalu ini kita hitung dulu, ini pembagian berarti minus 25. Oke, ini kali dulu berarti minus 100, lalu min 25. Oke. Jadi negatif 125. Ya, jawabannya A, benar ya. Oke, nomor 2. Pada pukul 6, suhu udara di pegunungan adalah 16 derajat Celcius. Setelah 15 menit, suhu udara mengalami kenaikan sebesar 5 derajat. Oke, naik ya, berarti nanti suhu udaranya tambah. Setelah pukul 7, suhu udaranya tidak naik. Jadi 7 ke atas tidak naik lagi. Suhu udara pada pukul 7.15. Ya, ini sama juga kita menghitung sampai pukul 7 ya. Karena lewat dari 7, keterangannya suhu tidak naik lagi. Oke, awalnya dia 16. Jadi 16 ditambah dengan 15 menit dia naik. Dari jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7 adalah 1 jam ya. 1 jam berarti 4 kali 15 menit. Berarti kita tambahkan 4 dikali kenaikannya. Kenaikannya adalah 5. Ya, berarti 16 ditambah 20, jawabannya adalah 36 derajat Celcius ya. Berarti jawabannya ya B. Sip. Nomor 3 ya. Hasil dari 64 pangkat 2/3 ditambah 81 pangkat 3/4. Ya, untuk bilangan berpangkat kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. 64-nya kita ubah dulu. Ini ada per 3-nya, berarti saya pakai 4 pangkat 3 saja ya. Jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan 64, lalu dipangkatkan lagi soalnya 2/3. Oke. Ditambah 81 itu kita ubah 3 pangkat 4, habis itu dipangkatkan lagi soalnya ya 3/4. Oke, pangkat dipangkatkan sifatnya adalah dikali, maka ini 3-nya bisa dicoret. Berarti ini sisa 4 pangkat 2 ditambah, ya ini 4-nya juga dicoret, jadi 3 pangkat 3 ya. 4 pangkat 2 itu 16, ditambah 3 pangkat 3 itu 27, jadi kalau ditambah adalah 43. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 4. Jika X sama dengan akar 3 tambah akar 2, ya ini masing-masing akar ya, dan Y sama dengan akar 3 kurang akar 2. Maka hasil X tambah Y ini ditambahkan. Ya, berarti akar 2-nya ini akan cancel. 1 plus 1 min cancel. Berarti akar 3 tambah akar 3. Berarti 2 akar 3. Ya, jawabannya adalah B. Ya, ini betul. Oke, nomor 5. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak, sebuah sekolah mengadakan berbagai macam perlombaan. Sebanyak 40% siswa putra dari seluruh peserta lomba mengikuti lomba permainan tradisional anak-anak. 16 orang dari seluruh siswa putri mengikuti lomba cipta puisi tentang Kota Pontianak, dan 2/3 dari siswa putri mengikuti lomba membuat pokok telur ya. Pokok telur apaan tuh? Oke, jumlah seluruh siswa yang mengikuti perlombaan adalah titik-titik. Kita baca lagi ya kembali biar lebih paham lagi. Kalau ini jelas 16 orang dari seluruh siswa putri, oke. 2/3 dari siswa putri juga oke. 40% siswa putra, 40% siswa putra dari seluruh peserta lomba. 40% siswa putra dari seluruh peserta lomba. Nah, ini kalimatnya susah dipahami ya. 40% siswa putra dari seluruh peserta lomba. Kalau peserta lombanya anggap aja 100, kalau peserta lombanya saya anggap 100, berarti 40%-nya siswa putra. 40% siswa putra ya. Bukan 40% dari yang ikut lomba tuh siswa, tapi
40% siswa putra. Jadi siswa putranya misalnya 50, 40%-nya itu yang ikut. Ini menurut saya redaksi soal yang ini 40% siswa putra dari seluruh peserta lomba itu ini kurang tepat lah ya. Mungkin maksud membuat soal itu adalah 40% siswa yang mengikuti atau 40% siswa putra yang mengikuti peserta lomba tuh, seluruh peserta lomba itu adalah siswanya putra. Jadi 40% dari seluruh peserta lomba itu siswa putra. Nah, ini mungkin lebih jelas kalimatnya. Mungkin arah pembuat soal itu ke situ ya. Jadi 40% dari seluruh peserta lomba itu siswa putra. Oke, jadi saya akan coba mengerjakan dengan asumsi yang seperti itu ya. 40% dari seluruh peserta lomba adalah siswa putra. Oke, kalau gitu saya tahu berarti 60%-nya adalah siswa putri ya. Oke, jadi asumsinya pakai yang ini. Kalau pakai yang ini nggak paham ya, nggak ngerti maksudnya. Tapi kita mungkin mencoba pikir arah pembuat soalnya ada ke situ. Jadi oke, ini misalkan seluruh peserta lomba ya. Jadi peserta lomba saya misalkan X, seluruh peserta lomba kita misalkan X. 40% siswa yang ikut lomba adalah putra ya. Jadi untuk yang putra itu berarti untuk yang siswa putra itu adalah 40% ya, 0,4x. Berarti yang putri itu adalah 0,6x. Oke. Baru kita tambahkan yang ditanya adalah seluruh peserta lomba ya. 0,4x ditambah 16 orang, lalu ditambah lagi 2/3 siswa putri. Siswa putrinya adalah 0,6x, berarti 2/3 dikali 0,6x. Itu kalau saya tambahkan harus sama dengan peserta lomba, yaitu X sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. 2/3 dari 0,6 ini semua adalah 0,4x ya. Jadi kalau saya tambahkan berarti 0,8x ditambah 16 sama dengan X. Berarti 16 sama dengan X dikurang 0,8 berarti 0,2x. Dengan bagi 0,2 saya dapat X-nya sama dengan 160 bagi 2 berarti 80. Jadi, kalau gini ada ketemu jawabannya ya, 80 orang. Jadi tetap aja kalau pakai soal seperti ini, saya bingung juga bacanya ya. Tapi semoga maksud membuat soal seperti ini. Ya, untuk nomor 5. Nomor 6. Diketahui perbandingan A banding B sama dengan 2 banding 5. Nilai dari 3A tambah 4B dibanding 4A tambah 5B. Oke, langsung aja. Ini jadikan 2X, 5X ya. Tapi saya masukkan aja langsung angkanya apa adanya. Ya, X-nya nanti kita coret juga hilang. Jadi saya bisa langsung masukkan angkanya. 3 kali 2 ini jadi 6. 6 ditambah 4 kali 5 itu 20. Lalu dibagi 4A berarti 8. Ditambah 5B 25. Berarti ini sama dengan 26 per 33. Ya, ini sebenarnya kan masih ada X. Ya, dicoret tetap sama ini. Jadi jawabannya 26 banding 33. Ya, jawabannya D. Nomor 7. Seorang pengrajin tas dapat menghasilkan 8 buah tas dalam waktu 32 hari. Jika pengrajin itu akan membuat 12 tas, maka waktu yang diperlukan pengrajin itu adalah titik-titik. Oke, jadi kalau kita tulis itu 8 buah tas, ini memerlukan 32 hari. Oke. Kalau 12 tas, berarti memerlukan, ya, misalnya X. Oke, ini angkanya bertambah. Prediksi ini semakin banyak barang, pasti waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Jadi ini bertambah, ini juga bertambah. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai, kita kali silang saja ya. Berarti 8X sama dengan 12 dikali 32. Kita mau cari X, jadi kita tinggal bagi 8. 12 kali 32
bagi 8. Oke, ini tinggal coret. Dapat 4. 4 kali 12, 48. Ya, jawabannya benar D. Oke. Lanjut nomor 8. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, karena cuaca tidak memungkinkan, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan setiap pekerja sama dan agar pembangunan jembatan selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Oke, di sini saya pakai versi cepatnya ya, yaitu B dikali O dibagi S. Ya, tambahan pekerja sama ada ini ya. B itu apa? Jadi pakai rumus Bos. B itu adalah berhenti ya. Dia berhenti berapa lama? Berarti berhentinya 4, dikerjakan berapa orang? Oleh 28. Berarti kali 28 per S. S itu sisa harinya. 20 hari sudah dikerjakan 8, berarti sisa 12. 12 berhenti lagi 4. Berarti sisa 8 hari. Berarti ini per 8. Ya, seperti ini. Ini versi cepatnya. Oke, tinggal hitung. Ini bagi ini jadi 2. Ini 1. 28 bagi 2, 14. Jadi langsung dapat tambahan pekerjanya adalah 14. Oke.